Om Swastiastu. Selamat pagi Profesor, perkenalkan nama saya Ika Wisnu-Nata. Saya dari kelas E, nomor absen 7. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas statistika, uji statistika mengenai ANAKOVA 1 dan 2 jalur, serta MANOVA 1 dan 2 jalur. Langsung saja, di sini sudah saya siapkan data pada Microsoft Excel. Nah, data ini akan diolah pada aplikasi SPSS. Di sini aplikasi SPSS yang saya gunakan itu merupakan versi 26. Baik, langsung saja pada data di Excel. Adapun ANAKOVA 1 jalur, saya memiliki judul yaitu pengaruh model pembelajaran Learning Cycle 5E terhadap keterampilan berpikir kritis dengan mengontrol tingkat kemampuan siswa. Di sini perbedaannya adapun perbedaan antara ANAVA dan ANOVA itu pada variabel X. Nah, nanti akan saya jelaskan variabel X itu apa. Nah, di sini ada A1 yang merupakan A itu merupakan variabel bebas. Nah, jadi variabel bebas yang pertama A1 yaitu model learning cycle 5E. Variabel bebas yang kedua atau A2 model konvensional. Variabel Y merupakan variabel terikat, keterampilan berpikir kritis. Kemudian variabel X itu merupakan variabel kovariat. Dengan di sini tingkat kemampuan awal siswa. Di sini adapun datanya sudah saya buat. Nah, pada tiap masing-masing model memiliki tingkat kemampuan siswa serta keterampilan berpikir kritis. Baik di model learning cycle 5E, A1 dan model konvensional A2. Sampel yang saya gunakan sebanyak 26. Nah, di sini untuk memudahkan uji pada SPSS, saya sudah susun sesuai dengan keterampilan berpikir kritis sesuai dengan variabelnya, variabel Y, variabel X, dan modelnya. Untuk model, saya gunakan kode pada learning cycle, saya gunakan kode 1. Dan untuk konvensional, saya gunakan angka 2 atau kode 2. Baik, untuk bawanya ke SPSS, cukup di copy saja data yang sudah disusun. Copy, kita paste pada data view. Nah, kemudian jika sudah di data view, kita wajib merubah variabelnya dulu. Di sini merubah namanya. Tadi yang pertama ada keterampilan berpikir kritis dilambangkan dengan Y. Kemudian ada kemampuan siswa dilambangkan dengan X serta modelnya itu A. Desimalnya kita ganti menjadi 0. Untuk labelnya disesuaikan. Nah, jadi di sini Y-nya itu keterampilan berpikir kritis, X-nya itu kemampuan siswa, dan A-nya itu model pembelajaran. Untuk measure-nya kita tidak usah rubah karena nanti akan otomatis berubah. Jadi kita kembali ke data view. Nah, hal yang pertama harus dilakukan di sini mencari homogenitasnya. Untuk melakukan analisis uji homogenitasnya, kita klik analyze, pilih descriptive statistik, pilih klik explore. Nah, di sini kita cukup memasukkan pada data listnya itu yaitu keterampilan berpikir kritisnya saja atau variabel terikat. Kita klik plot. Di sini kita hanya perlu mencari normalitasnya saja. Jadi kita hanya cukup menceklis pada normality ini. Untuk descriptive stream and list-nya kita unchecklist saja karena tidak memerlukan data tersebut.
Nah, karena kita tidak menguji data tersebut, hanya mencari normalitasnya saja, klik continue, kemudian klik OK. Nah, di sini ada pun hasil dari mencari normalitasnya. Di sini test of normality, Kolmogorov, Smirnov, dan Shapiro-Wilk. Adapun data yang saya dapatkan itu pada Kolmogorov-Smirnov 0,2, sedangkan pada Shapiro-Wilknya saya mendapatkan 0,651. Data saya bisa dibilang berdistribusi normal karena data dianggap berdistribusi normal jika sudah memenuhi di atas 0,05, maka data tersebut dinyatakan normal. Baik, lanjut tes selanjutnya. Uji selanjutnya kita akan mencari Anakova satu jalur. Klik analyze, cari univariate, klik cari general linear model, klik univariate. Nah, kita masukkan di sini dependent variable itu merupakan variabel y-nya. Saya masukkan keterampilan berpikir kritis. Kemudian untuk fix faktornya kita masukkan model. Nah, di sini variabel covariatnya kita masukkan kemampuan siswa. Kita setting dulu. Kita klik option. Nah, jadi kita di sini hanya perlu mencari homogeneity testnya saja. Jadi kita cukup checklist pada homogeneity test. Klik continue. Klik OK. Di sini adapun data yang didapatkan dari hasil SPSS. Data yang digunakan masing-masing itu 26. Di sini data yang saya maaf, pada test of between subject effect di sini data saya bisa dibilang signifikan. Nah, di predictive model itu mendapatkan 0,0, variable x-nya mendapatkan 0,0 dan a-nya itu pada modelnya mendapatkan 0,0. Nah, di sini data bisa dibilang signifikan jika data tersebut berada di bawah 0,05, maka dapat dinyatakan data itu signifikan pada Anakova satu jalur. Nah, baik, sudah cukup. Kita lanjutkan pada Anakova dua jalur. Nah, di sini Anakova dua jalur kita menggunakan di sini saya menggunakan judul pengaruh model pembelajaran Learning Cycle 5E dan motivasi belajar terhadap keterampilan berpikir kritis dengan mengontrol tingkat kemampuan siswa. Nah, di sini ada dibagi menjadi A dan B. Nah, di sini A1 yaitu ada model untuk A-nya itu merupakan model dan B-nya merupakan motivasi. Nah, di sini untuk A dibagi menjadi dua, model learning cycle 5E, A2 model konvensional, variabel terikatnya keterampilan berpikir kritis, variabel kovariat tingkat kemampuan awal siswa, untuk B1-nya motivasi tinggi, B2 motivasi rendah. Nah, di sini data sudah saya sajikan. Nah, untuk memudahkan ke SPSS, saya sudah urutkan datanya. Adapun ada hasil belajar, kemampuan siswa, model, dan motivasinya. Baik, langsung saja untuk menguji Anakova dua jalur. Di sini kita klik file, new, data. Nah, kita copy.
Sama seperti tadi, kita masukkan dulu pada data view, bisa juga, kita bisa masukkan dulu pada data view-nya. Nah, setelah dimasukkan pada data view, kita rubah pada variabel view-nya. Kita sesuaikan. Adapun yang pertama hasil belajar, kemudian kemampuan siswa, X, kemudian ada modelnya dinamakan dengan A dan motivasinya B. Modelnya A, motivasinya B. Oke, sudah. Desimalnya kita ganti menjadi 0 agar memudahkan pembacaan data. Untuk label, jadi tadi itu merupakan keterampilan berpikir kritis. X-nya, kemampuan siswa, ini ada model pembelajaran, ini itu merupakan motivasi belajar. Maaf, di sini kita masukkan value-nya, model pembelajaran. Nah, model pembelajaran yang pertama itu ada model learning cycle 5E, labelnya 1, R, 2, ada model konvensional, R, oke. Value yang kedua pada motivasi belajar, kita rubah. Ada motivasi belajar tinggi dan rendah. 2 dinamakan dengan motivasi rendah. R, oke. Nah, jika sudah, kita untuk mentionnya didiamkan saja karena nanti akan berubah dengan sendirinya. Kita kembali ke data view. Nah, akan nampak seperti ini. Kemudian kita harus mencari pertama kali mencari apakah data ini normal atau tidak. Klik analyze, descriptive statistik, pilih explore. Di sini kita cukup memasukkan pada variabel Y keterampilan berpikir kritis di dependent list-nya. Option, klik plot. Ini cukup tentang pada normality plot with test. Ini angket saja. Continue, klik OK. Nah, di sini adalah hasil dari olah datanya. Test of normality, keterampilan berpikir kritis. Ini, adapun data yang saya dapatkan itu, keterampilan berpikir kritis, Kolmogorov-Smirnov mendapatkan signifikan 0,2, sedangkan Shapiro-Wilk mendapatkan signifikan 0,651, yang dimana data ini merupakan bisa dibilang normal, karena syarat untuk normal, data bisa dibilang normal, harus di atas dari signifikan 0,05. Jadi data saya ini sudah berdistribusi normal. Baik, selanjutnya kita akan menguji pada ANACOVA 2 jalur. Klik analyze. Kita cari general linear model, klik univariat. Kita masukkan dependent variable, keterampilan berpikir kritis. Nah, untuk kemampuan siswa kita masukkan pada variabel X atau covariat.
Nah, model pembelajarannya kita masukkan pada klik faktor keduanya, baik model serta motivasi belajar. Nah, di sini settingnya kita klik close, sama kita klik option. Di sini kita cukup mencari homogeneity testnya. Continue. Oke, kita sudah klik OK. Berikut adalah hasil dari olah data di SPSS. Itu insert di faktor menggunakan 26 masing-masing. Di sini pada Levenet test quality of error-nya saya mendapatkan signifikan 0,32. Nah, di sini data yang saya dapatkan 0,2. Di sini sudah signifikan karena sudah mendapatkan data itu untuk ANOVA 2 jalur bisa dibilang signifikan jika sudah data berada di bawah 0,05. Nah, kemudian untuk test of between-nya, di sini data yang saya dapatkan itu sudah signifikan atau berpengaruh karena sudah mendapatkan 0, sudah di bawah 0,05, yang dimana di sini variabel A-nya, mohon maaf, dari variabel X sudah mendapatkan di bawah 0,05, yaitu 0,0, variabel A-nya juga 0,0. Nah, tapi pada variabel B dan interaksi A dan B-nya saya mendapatkan 1000. Mungkin bisa dibilang di sini tidak ada pengaruh. Baik, sekian dari untuk uji ANOVA 2 jalur. Kita exit dulu, kita buka data baru. Baik, selanjutnya kita akan lanjutkan pada MANOVA. Di sini data yang sudah saya siapkan pada MANOVA 1 jalur. MANOVA 1 jalur terdapat dua variabel terikat. Adapun di sini, nah, A1, di sini judul yang saya gunakan yaitu pengaruh model pembelajaran Learning Cycle 5E terhadap keterampilan berpikir kritis dan motivasi belajar. Jadi di sini yang merupakan dua variabel terikatnya itu keterampilan berpikir kritis dan motivasi belajar. Sini A1 model Learning Cycle 5E, A2 model konvensional, Y1 keterampilan berpikir kritis, Y2 motivasi belajar. Ini variabel tingkat 1 dan variabel tingkat 2. Adapun datanya yang sudah saya siapkan sudah sebanyak 26 sampel. Nah, untuk memudahkan memasukkan SPSS, sudah saya kelompokkan berdasarkan keterampilan berpikir kritis, Y1 motivasinya, Y2 dan modelnya. Yang dilambangkan dengan 1 melambangkan model Learning Cycle 5E dan 2 di sini melambangkan motivasi belajar. Baik, kita copy. Kita salin pada data view. Jika sudah, kita pergi ke variable view untuk mengubah data yang di sini, ubah namanya. Kita sesuaikan. Nah, adapun yang pertama Y1, kemudian Y2 dan A. Dan lagi yaitu variabel terikat. Motivasi dilamakan dengan Y2.
kemudian ada pulsa, yaitu modelnya. Ini kita rubah desimal menjadi 0. Pada label, keterampilan berpikir kritis. Kemudian di sini untuk keduanya motivasi belajar. Yang terakhir ada model pembelajaran. Seperti biasa, seperti tadi misalnya kita diamkan saja, nanti akan berubah dengan sendirinya. Kembali ke data view. Nah, di sini kita harus mencari nah, di sini kita harus sama-sama cari apakah data ini bersifat normal atau tidak. Klik pada analyze, descriptive statistik, explore. Di sini kita masukkan karena dua ada double trikatnya, kita masukkan dua, keterampilan berpikir kritis Y1 pada dependent list dan Y2-nya. Klik plot, kita cari homogenitasnya saja. Mohon maaf, pada normality plot. Oke. Kita sudah, klik OK. Kita tunggu, OK. Nah, di sini ada sudah diolah datanya oleh SPSS. Test of normality. Di sini ada Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Nah, di sini keterampilan berpikir kritis yang saya dapatkan 0,2 pada Kolmogorov-Smirnov dan motif belajar pada Kolmogorov-Smirnov 0,2. Sedangkan pada Shapiro-Wilk saya mendapatkan di sini 0,146, motivasi belajar 0,039. Nah, di sini untuk Kolmogorov-Smirnov sudah bagus datanya, sudah signifikan. Datanya sudah berdistribusi normal karena sudah berada di atas 0,05. Nah, data ini sudah bisa disebut dibilang normal, berdistribusi normal. Sedangkan pada Shapiro-Wilk, keterampilan berpikir kritis sudah bisa dibilang normal karena sudah lebih dari 0,05. Sedangkan pada motivasi belajar Shapiro-Wilk masih belum, karena dia berada di bawah 0,05. Tapi kita bisa hanya melihat dari salah satu saja. Jika Kolmogorov-Smirnov sudah signifikan keduanya, berarti data bisa dibilang berdistribusi normal. Kita lanjut. Nah, kita akan menguji ANACOVA satu jalur terlebih dahulu. Kita uji MANOVA satu jalurnya terlebih dahulu. Kita klik pada general linear model multivariat. Klik multivariat. Nah, di sini kita masukkan keterampilan berpikir kritis pada variabel dependent. Motivasi belajarnya juga dependent. Sedangkan model pembelajarannya kita masukkan pada covariatnya. Plot, option. Mohon maaf. Kita masuk kepada fix factor. Nah, klik post kita masukkan. Di sini kita klik pada Bonferroni, continue.
optionnya. Optionnya pada homogeneity. Homogeneity test. Continue. Kosoknya sudah Bonifoni, oke. Kita klik OK. Nah, di sini adapun datanya pada multivariate test, data multivariate test signifikan jika berada di bawah 0,05. Nah, di sini data yang diintercept ini sudah saya dapatkan di bawah 0,05. Jadi bisa dibilang signifikan, tapi pada A-nya, variabel A di atas 0,05 bisa dibilang tidak signifikan. Kemudian pada Levin test of equal variance bisa dibilang signifikan jika datanya itu berada di atas 0,05. Nah, di sini data yang saya dapatkan pada keterampilan berpikir kritis dan motivasi belajar ini sudah mendapatkan di atas 0,05. Jadi datanya bisa dibilang signifikan. Kemudian pada test of between subject effect, nah, di sini pada corrected model data bisa dibilang pada test between of subject effect ini data bisa dibilang signifikan jika berada di bawah 0,05. Maka data bisa dinyatakan signifikan. Nah, di sini pada correct model saya mendapatkan 0,163. Datanya itu tidak signifikan, baik itu keterampilan berpikir kritis dan motivasi belajar, karena dia di atas 0,05. Jadi datanya tidak signifikan. Nah, pada interceptnya, keterampilan berpikir kritis dan motivasi belajar sudah mendapatkan di bawah 0,05. Sudah signifikan. Untuk yang A, di sini sudah mendapatkan hasil di atas 0,05. Jadi data di sini bisa dibilang tidak signifikan karena berada di atas 0,05. Baik, itu saja untuk ANAKOVA, maaf, untuk MANOVA 1 jalur. Kita lanjut ke selanjutnya. Untuk MANOVA 2 jalurnya. Klik file, new, data. Pada MANOVA 2 jalur by level, maaf, pada MANOVA 2 jalur, maaf, pengaruh model pembelajaran Learning Cycle 5E terhadap keterampilan berpikir kritis IPA dan IPS ditinjau dari motivasi belajar. A1-nya model Learning Cycle 5E, A2 model konvensional, Y1 berpikir kritis IPA, Y2 berpikir kritis IPS, B1 motivasi tinggi, B2 motivasi rendah. Nah, di sini datanya sudah saya sajikan. Untuk memudahkan masukan pada data di SPSS, kita urutkan berdasarkan keterampilan berpikir kritis IPA Y1. Ini untuk Y2, modelnya A, dilambangkan A, motivasinya B. Nah, sama seperti tadi, Learning Cycle 5E dilambangkan dengan angka 1, model konvensional dilambangkan dengan angka 2. Untuk motivasi belajarnya juga untuk motivasi belajar tinggi itu dilambangkan dengan 1, motivasi rendahnya dilambangkan dengan 2. Baik, kita copy untuk menguji pada SPSS. Nah, data view kita cukup pasti salin. Kemudian pada variabel view kita rubah
sesuaikan. Ini G1, G2, A dan B. Oke. Nah, di sini menggunakan dua variabel terikat, yaitu keterampilan berpikir kritis IPA dan keterampilan berpikir kritis IPS. Keterampilan berpikir kemudian pada A-nya yaitu model belajar, kemudian motivasi belajar. Untuk value-nya kita rubah pada model belajarnya. Model 5E kali 1, kemudian 2 model konvensional. Ya. Oke, motivasi belajarnya kita rubah. 1 motivasi belajar tinggi, motivasi tinggi. 2 motivasi rendah. Oke, kita kembali sebelum itu kita rubah desimalnya di 0. Oke, nah untuk measurenya kita biarkan saja karena dia akan berubah dengan sendirinya. Pada data view, nah akan tampak seperti ini. Nah, untuk uji yang pertama kali untuk mengetahui data ini normal atau tidak, seperti tadi, klik analyze, descriptive statistik, klik explore, kita masukkan pada dependent list-nya. Nah, di sini menggunakan dua dependent list, yang berpikir kritis IPA dan IPS. Klik plot, normality plot, IPS. Kita uncheck pada ini. Ini kita uncheck. Oke, klik OK. Di sini test of normality, keterampilan berpikir kritis IPA dan IPS sama-sama mendapatkan 0,2 pada Kolmogorov-Smirnov. Jadi data pada yang diuji oleh data ini di Kolmogorov-Smirnov sudah bisa dibilang signifikan atau normal karena sudah berada di atas 0,05. Sedangkan pada Shapiro-Wilk keterampilan berpikir kritis IPA mendapatkan 0,447 dan IPS 0,667. Jadi data ini sudah juga berada di atas 0,05. Nah, jadi datanya bisa dibilang berdistribusi normal. Baik, kita lanjut. Kita akan menguji MANOVA 2 jalurnya. Klik General Linear Model, klik multivariat, kita masukkan dependent variabelnya dulu, keterampilan belajarnya, keterampilan berpikir kritis di pada IPS, kemudian fix faktornya kita masukkan, model belajar dan motivasi belajar. A dan B, klik post hoc, kita masukkan. Di sini kita checklist pada Bonaveni. Pada optionnya kita cukup di sini menggunakan homogeneity testnya saja karena kita mencari data ini homogen atau tidak. Klik continue. Nah,
cukup, klik OK. Di sini, nah, between of subject effect. Nah, ini ada data multivariat. Nah, jadi pada multivariat ini, datanya pada interceptnya sudah mendapatkan di bawah 0,05, datanya sudah signifikan. Kemudian, untuk A-nya, di sini juga mendapatkan bisa dibilang signifikan karena sudah berada di bawah 0,05. Untuk B-nya, motivasi belajar, juga sudah bisa dibilang signifikan karena mendapatkan nilainya 0 karena sudah di bawah 0,05. Untuk interaksi A dan B-nya, nah, masih bisa dikatakan belum signifikan karena datanya masih di atas. Datanya data bisa dibilang signifikan jika di bawah 0,05. Namun di sini data yang didapatkan yaitu 0,171. Kemudian lanjut pada Levin Test of Equality Variant. Di sini, mohon maaf, alarm sama. Nah, di sini adapun level of test equality of error-nya varian di keterangan berpikir titik IPA di sini mendapatkan signifikan mencapai 1. Nah, di sini data saya sudah bisa dibilang signifikan karena di keterangan berpikir titik IPA atau di Levin test itu bisa dibilang datanya signifikan kalau datanya berada di atas 0,05. Jadi pada keterampilan berpikir kita sudah signifikan. Begitu juga dengan keterampilan berpikir kritis IPS juga sudah signifikan. Kata mendapatkan nilainya 1. Jadi ini juga sudah bisa dibilang signifikan karena sudah di atas 0,05. Kemudian pada tes between subject effect, di sini data yang saya dapatkan pada corrected model juga mendapatkan 0,0. Nah, jadi untuk tes of between subject effect, datanya bisa dibilang signifikan jika datanya berada di bawah 0,05. Untuk corrected model sudah signifikan, interceptnya juga sudah. Untuk A-nya, modelnya juga sudah signifikan di bawah 0,05. Untuk B-nya, motivasi belajar juga sudah menempatkan datanya 0,00, sudah di bawah 0,05, signifikan. Untuk interaksi A dan B-nya, di sini mendapatkan datanya di atas 0,05 seperti ini. Jadi data ini bisa dibilang tidak signifikan karena di atas 0,05. Baik, sekian penjelasan uji statistik dari saya. Mohon maaf Bapak dosen, jika tadi ada kesalahan dan mungkin juga pada penjelasannya ada yang kurang. Saya minta maaf, mohon maaf Bapak dosen, masih banyak kekurangan. Juga saya ucapkan terima kasih Bapak dosen. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.